sini ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sebabnya orang itu malas kenapa? Orang itu hidupnya tidak bergairah kenapa? Begini, Ibu sekalian. Suplai bahan bakar untuk satu pesawat itu berapa volumenya? Itu tergantung jarak tempuh yang akan dicapai, betul nggak? Kalau jarak tempuhnya dari Jakarta Amsterdam, itu mungkin bahan bakarnya ribuan liter, betul nggak? Kalau mau ke Singapura, ya nggak dong. Saya dari Cadang Pinggan ke Dharma Bangsa 100.000 cukup ya. Sampai ke Jakarta berapa? 1 juta. Nah, kita juga sama. Kalau cita-cita kita pendek, maka ya berjalannya juga pelan. Nah, karena kita tidak punya cita-cita. Yang penting asal besok makan, selesai. Lulu rapi, nggak usah yang cantik, si penting asal waton. Iya. Rumah yang penting asal nggak bocor, ya salah mah enggak. Nah, karena cita-citanya pendek, maka ya semangat kerjanya juga tidak hebat. Nah itu. Kemudian secara garis besarnya sebabnya kita ini malas, kurang bergairah, itu karena kita tidak punya pandangan hidup yang jelas. Yang kedua, karena kita tidak punya cita-cita yang besar, hanya cita-cita yang kecil saja. Nah, itu juga. Yang ketiga, ini adalah dari diri kita sendiri. Bahwa Allah memberikan energi sama. Cita-cita kita mau ke Jakarta. Sok, apa? Begini. Hati kita besok aku mau ke Jakarta. Dari situ langsung ditransfer, informasi dikirim ke otak kita, ya, lalu diolah oleh otak kita. Serentak otak sadar kita ini langsung mengeluarkan instruksi tanpa jeda waktu, secepat itu, ke tangan, ke kaki, ke mata semuanya digerakkan. Mobil kita lihat banyak kempes di kompa, ini kurang power sepurinya kurang, disepuring dulu, akhirnya dilihat barangkali kurang ditambah, olinya dilihat barangkali sudah waktunya ganti dulu. Terus apa lagi? Uang dihitung nggak? Bensinnya pulang pergi 1 juta, nanti di hotelnya 5 juta dihitung duitnya, enggak, dia ngambil ATM tambah lagi, apalagi teman hotel Jakarta telepon lagi. Betul nggak? Begitu sibuknya kerjakan ke Jakarta. Nah, kalau kita tidak ada keinginan kemana-mana, apa yang kamu lakukan? Ya diam, tidur. Paham nggak, Bu? Itu sebabnya. Nah, kadang-kadang keinginan ada, tetapi kadang-kadang dengan kecil hati atau rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri. Nanti bagaimana kalau saya pengen jadi kuwu, nanti pemilihan duitnya dari mana, nanti curnisnya gimana, badihonya nggak jadi akhirnya. Betul nggak? Itu kita kira ditutup sendiri oleh kita, mustahil terjadi. Nah, itu nanti kita bicarakan, mesti kita diskusikan. Yang keempat adalah kita sendiri yang menghancurkan semangat itu. Kenapa? Membiarkan hati kita kemasukan virus-virus yang membuat software itu menjadi ngehack. Atau ngehack, buffering. Tidur jam 8 sore, bangunnya jam 10 pagi. Itu pun masih nganyang. Ya buffering sih. Nah, salah satu yang menyebabkan kita menjadi kehilangan semangat adalah karena di dalam hati kita ada rasa hasut. Nah,
Untuk ini Allah menurunkan ayat khusus. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri nafatsati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Karena hasud itu idza hasada, kalau ngamuk hasudnya, kalau enggak mah enggak apa-apa. Ini dibiarkan hasud itu ngamuk. Orang hasud itu adalah orang yang susah ketika melihat ada orang senang, tetapi dia akan merasa senang kalau melihat ada orang susah. Orang hasud itu sebetulnya kalaupun dia bekerja keras, pasti bukan dalam rangka mencapai tujuan, tapi dia bekerja keras hanya untuk menggagalkan cita-cita orang lain. Ada tetangganya beli mobil Avanza, apa bilang, lah paling kredit. Istrinya nyambung, potong kuping, 3 bulan tarik lagi. Padahal sudah lagi rapiknya. Betul nggak? Setiap hari. Jadi otak kita berselancar, ngecek ke situs-situs yang nggak benar, mengintai orang, kekayaan orang, mengintai bisnis orang. Dianya nggak tahu apa maunya, nggak jelas. Sampai tetangganya dilamar saja sakit hati dia. Padahal masih cantik anak saya loh. Kok kenapa jadi tangga yang jelek begitu? Sampai dioncok calon suaminya. Nang, katanya ngelamar tetangga. Iya, gimana sih, tolong amit-amit. Itu tuh anak sudah pernah hamil 2 kali. Urusannya apa? Nah, ini orang yang jiwanya hasud adalah orang yang tidak punya semangat hidup, akan menjadi pemalas, tidak punya cita-cita. Nah, ibu-ibu sekalian, coba saya mau nanya, andaikan ibu-ibu ada tangga bikin warung, marah nggak bu? Ibu punya warung, ada tangga bikin warung, marah nggak? Marah. Ternyata sebulan 2 bulan langganannya akhirnya habis, belanjanya ke warung tetangga. Ngomong apa? Pasti gunung serandil. Kalau tidak mungkin gunung kemukus, sampai menebar gosip. Pada awas, hati-hati, jangan tuh ada gulang-gulangnya, lu jadi korban. Ngapain? Melelahkan. Itu satu. Kemudian juga yang kedua, orang sombong juga sama. Orang sombong itu nggak jelas. Orang sombong itu satu, tidak pernah mengakui kelebihan orang lain. Al-Quran, pelajaran pertama untuk manusia yang dihantam itu adalah kesombongan dulu. Dengan kisah iblis itu, kan Nabi Adam disekolahkan oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'akullaha. Setelah pintar, cuma aradahum alal malaikat, ditandingkan dengan malaikat. Setelah itu, qala ambiuni bi asma'i haula. So, malaikat, apa ini? Qalu subhanaka la ilma lana, ya enggak tahu. Coba ada mau bla 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 bla. Malaikat pintar ya. Karena malaikat melihat dia pintar, fasajadu, mereka bersujud. Illa melotot saja. Kenapa kamu gak sujud? Kata Allah. Ogah. Sebabnya apa? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Bayangkan. Sudah jelas Adam hebat, mengalahkan semua malaikat. Malaikat nggak bisa jawab, Adam suruh dijawab semuanya. Orang sombong itu tidak akan pernah mengakui kebaikan orang lain, tidak mau apresiasi kelebihan orang lain. Aku yang paling. Orang yang tidak punya semangat untuk hidup sebetulnya. Itu. Lalu ditanya oleh Allah, apa sebabnya kamu
merasa lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau buat aku dari api dan engkau buat Adam dari tanah. Ibu-ibu saya nanya, baik mana tanah dengan api? Baik mana? Ya baik tanah dong. Api sih, tanya sama dokternya. Di dalam api ada apa? Hanya karburan pembakaran aja kok. Di dalam tanah segala macam unsur mineral ada.